Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar, saya dari Komunikasi Penyiaran Semester 2. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam di Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 4 teori komunikasi yang diajarkan oleh Bapak Rohendi selaku pengampu mata kuliah teori-teori komunikasi. Pertama saya ingin menjelaskan dulu tentang framing media. Sesuai dengan namanya, frame media atau ya frame, ya kalau translate dalam bahasa Indonesia adalah jendela. Berarti jendela media atau media kan, kalau misalkan kita ketahui media adalah sebuah ya yang menyajikan informasi atau berita gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya frame media adalah sudut pandang media mengenai pemberitaan sebuah berita. Media itu dapat mempengaruhi cara berpikir kita gitu kan. Seperti contoh, misalkan ada sebuah isu atau penggusuran rumah nih teman-teman, ada sebuah penggusuran rumah gitu ya di suatu daerah, dan itu diliput oleh berbagai macam media, di mana media mempunyai sudut pandangnya masing-masing gitu ya mengenai pemerintahan sendiri. Kalau misalkan media yang pro kepada pemerintah akan menjanjikan informasi yang dampak positif kepada penggusuran itu sendiri. Kalau misalkan media yang kontra terhadap pemerintah, dia akan menjadikan informasi-informasi yang negatif gitu ya. Pasca dari penggusuran itu akan disajikan hal negatifnya gitu ya. Nah, jadi ya kurang lebih simpelnya seperti itu gitu teman-teman ya. Framing media, kalau misalkan ada isu lagi ini teman-teman tentang apa ya, tentang sebuah isu, misalkan realita di lapangannya tuh A, tapi media bisa memframe realita itu menjadi B gitu kan. Nah, itu adalah ya itu termasuk juga dalam framing media. Ya, framing media ya memframe gitu kan, media itu seperti bisa juga seperti yang tidak sesuai fakta di lapangannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau misalkan saya di dunia kampus gitu ya, ada sebuah pemilihan ketua BEM gitu ya, presiden mahasiswa, di mana presiden mahasiswa ingin mencalonkan gitu ya, tentu ingin menang gitu ya. Ya, mereka bisa memainkan media, mereka bisa memberi meng-hire orang gitu ya untuk memberitakan hal-hal yang positif dengan ya kandidat itu sendiri. Kalau misalkan di fakta di lapangan, paslon yang ini tuh dia ya banyak kekurangannya gitu ya, tapi ya media bisa memframe kandidat itu untuk menonjolkan hal-hal yang bagus gitu. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di dalam menjelang pemilu, pasti banyak media yang mainstream atau media yang baru kemarin sore gitu ya, yang memberitakan sebuah paslon presidennya atau apa ya, ya pokoknya pemilihan gitu ya, mereka menunjukkan hal-hal baiknya aja gitu ya. Ya, itu juga salah satu contoh framing media dalam hidup sehari-hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Framing media adalah sudut pandang media mengenai pemberitaan sebuah berita gitu ya. Dan yang kedua adalah dari teori konstruksi sosial. Realitas sosial media massa adalah biasanya ya manusia itu bisa tereksternalisasi, terinternalisasi, atau terobjektifikasi gitu ya. Jadi manusia dan masyarakat itu dipengaruhi oleh kondisi yang sudah ada gitu, sekitar yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada di sekitarnya. Dalam hal ini ya berhubungan secara dialektis gitu ya. Jadi fungsi media itu ya media massa memiliki power gitu ya untuk mempengaruhi atau mempunyai kuasa untuk memberitakan sebuah isu gitu ya, dan masyarakat mempercayainya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah teori retorika Aristoteles. Retorika itu apa sih? Retorika itu adalah sebuah seni gitu ya, seni untuk berbicara, berpidato gitu, atau menulis gitu ya, dalam gaya bahasa yang menarik atau gaya bahasa yang dapat
mencakup hati para pendengarnya gitu ya, atau seni dalam berbicara lah pada intinya seperti itu retorika gitu ya. Jadi apa ya, kalau misalkan kita ketahui ada asumsi dari teori retorika Aristoteles adalah biasanya ada patos, etos dan logos gitu ya. Dan nah, ada etos, patos dan logos. Kalau etos itu adalah apa ya? Etos itu adalah merujuk kepada karakter gitu ya. Karakter, terus in apa ya, kepintaran serta niat baik yang dipersepsikan dari seorang untuk berbicara ketika berpidato gitu ya. Terus ada patos nih gitu kan. Patos itu berkaitan dengan emosi pembicaranya gitu ya, yang dimulakan para yang dengar gitu ya. Patos itu adalah membuktikan sebuah emosional gitu ya. Jadi berpidato harus dengan emosi yang dapat disesuaikan atau ia mampu untuk menggambarkan keadaan baik-baik saja gitu ya. Yang berikutnya adalah logos gitu ya. Logos adalah bukti logis gitu ya, yang apa ya, yang digunakan pembicara gitu ya. Menurut Aristoteles itu logos itu adalah mencakup penggunaan beberapa praktik seperti perumpamaan yang logis gitu kan, yang menggunakan bahasa yang khas gitu kan. Pada kesimpulan adalah ya, teori retorika Aristoteles ini adalah sebagai alat persuasi atau alat untuk apa ya, pendekatan kepada orang gitu ya, hendaknya didasarkan pada etos, patos dan logos gitu kan. Ini juga dapat menjelaskan bahwa pembicara itu harus mempertimbangkan halayak umum lah gitu ya. Nah, yang terakhir adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah sebuah gaya komunikasi untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Bertujuan ya agar supaya ide-ide kita atau gagasan kita itu diterima di orang lain atau di area orang lain gitu ya. Nah, jadi ya komunikasi persuasif ini dapat kita temukan ya ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita ingin menjadi seorang pendakwah. Komunikasi persuasif itu harus bisa kita miliki skillnya gitu ya. Soalnya ya pasti kita ingin mempengaruhi orang lain, dan supaya agar orang lain dapat menerima atau setuju dengan gagasan yang kita miliki gitu ya. Ya tahapan-tahapannya ya untuk melakukan komunikasi persuasif ini adalah yang pertama pendekatan dulu gitu ya, pendekatan secara emosional gitu ya. Setelah pendekatan kita ketahui dan membaca objek kita gitu kan, calon yang kita ajak ngobrol itu gitu kan, kebutuhannya apa. Kalau misalkan apa ya, kalau misalkan dia sedang mengalami atau sedang mengalami suatu hal dan kita tahu gitu ya, dan kita tahu dia sedang mengalami hal tersebut, ya yang kita obrolkan adalah yang menyangkut pautkan dengan masalah tersebut gitu kan, dan si orang tersebut akan nyaman dengan kita, akan lebih tertarik kepada obrolan yang kita omongkan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya strateginya lah gitu ya. Yang penting sih dari pendekatan kita gitu ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi persuasif itu bisa kita lihat seorang pendakwah gitu ya, yang mendakwakan kita atau yang mengingatkan kita, mereka pasti pakai cara komunikasi persuasif, komunikasi agar kita terpengaruh mereka gitu ya, gagasannya gitu ya. Terus juga seorang pemimpin, kalau misalkan aku di dunia perkuliahan dihadapkan dengan aku dipimpin gitu ya, misalnya aku ikut himpunan dan ketua himpunan tuh kalau misalnya ingin memerintah atau ingin menunjukkan apa ya, menunjukkan ide-idenya, ya pasti pemimpin tersebut melakukan komunikasi persuasif agar anggota-anggotanya dapat mengikuti arahannya gitu. Seperti itu komunikasi persuasif gitu ya. Yang penting sih kita apa ya, kita menggunakan bahasa yang jelas gitu ya. Terus pendekatan yang paling utama. Yang terakhir sih ya
informasi juga harus kita banyak kuasai gitu ya untuk mempengaruhi orang lain. Kurang lebih seperti itu teori-teori yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau perkataan atau pemahaman yang masih kurang saya mengerti. Dicukupkan di Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.